untuk membuat konten video yang bagus itu seperti apa? Untuk membuat thumbnail yang menarik dan bagus itu seperti apa? Kemudian untuk membuat banner itu agar menarik, kemudian juga mendatangkan penonton atau mendapat rekomendasi dari YouTube itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Asyik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kak Asyik apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya selalu kita syukurin dan kita asikin saja. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat lahir dan sehat batin. Dan tentunya Kak Asyik doakan sahabat YouTuber semua berlimpah rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini Kak Asyik akan bercerita seputar tentu ya tentang konten di YouTube. Boleh disebut curhatan, boleh disebut ini adalah diskusi, atau terserah bagaimana teman-teman lah. Apalagi kalau berbicara tentang YouTube, konten Kak Asyik kan temanya ya tentang tutorial. Sebetulnya ini berat sekali teman-teman. Apalagi ketika Asyik berbicara tentang bagaimana ini cara memperoleh subscribe, memperoleh jam tayang. Sementara channel Kak Asyik sendiri untuk dapat subscribe dan dapat jam tayang itu adalah sungguh sangat sulit sekali. Tapi bagaimana lagi? Gak apa-apalah. Yang penting kita jalani daripada tidak konten sama sekali. Baik teman-teman, kalau kita berbicara nih sebetulnya untuk membuat konten video yang bagus itu seperti apa? Untuk membuat thumbnail yang menarik dan bagus itu seperti apa? Kemudian untuk membuat banner itu agar menarik, kemudian juga mendatangkan penonton atau mendapat rekomendasi dari YouTube itu seperti apa? Jadi sebetulnya bingung ya, karena yang menilai itu ini adalah sangat kompleks, sangat majemuk sekali. Apalagi ketika kita membuat konten video, apa yang dibicarakan itu harus seperti apa? Karena seperti Kak Asyik salah satu contoh pernah membuat tutorial tentang membuat banner, dan disangka membuat banner itu Kak Asyik memang kepepet waktu itu membuat bannernya, tutorialnya. Oh ternyata malah itu yang banyak viewernya. Kak Asyik coba lagi kan untuk membuat banner selanjutnya, dan Kak Asyik rasa bahwa konten video ini lebih bagus daripada tutorial membuat banner sebelumnya. Ternyata teman-teman, viewernya jauh di bawah yang meledak tadi. Jadi sementara Kak Asyik ya punya kesimpulan, kalau memang dulu nggak percaya kita untuk membuat sebuah karya kreatif itu harus berdasarkan pada analisa di YouTube. Waktu itu ya bukan berarti sekarang mampu ya. Waktu itu bingung, saya itu harus berangkat dari analitik YouTube ya dari mananya. Kan seperti itu. Membuat konten video yang disukai itu seperti apa? Kan seperti itu ya teman-teman. Bahwa ternyata kesimpulan sementara Kak Asyik, jangan kita memikirkan bagaimana sih membuat tentang konten video yang bagus. Kalau kata Kak Asyik begini, pengalaman Kak Asyik ya sudahlah teman-teman. Pokoknya sekarang aplikasi editing video apapun ya kita pelajari aja, yang manapun kita pelajari, asal kita sedikitnya menguasai. Hanya kalau pesan Kak Asyik ini yang Kak Asyik rasakan ya, jadi teman-teman tidak usah menguasai seluruh aplikasi editing video itu kita kuasai, tidak usah lah. Kalau kata Kak Asyik itu sangat banyak menyita waktu. Jadi itu balik lagi kepada diri kita. Tentunya kalau kata kita, ini menarik nih aplikasi editing video, ini mudah digunakan, apapun itu bentuknya, ya silakan, sudah, itu adalah sudah menjadi pakaiannya teman-teman. Nah itu yang Kak Asyik rasakan. Dan kalau kita memang menyukai misalnya CapCut, atau kita misalnya menyukai Camtasia, atau misalnya Filmora, atau misalnya lebih bagus lagi adalah Adobe Premiere dan lain sebagainya, itu silahkan. Yang penting kalau kata Kak Asyik, kuasailah hanya satu aja aplikasi editing video. Jadi kita jangan gampang tergiur melihat aplikasi editing yang lain. Bukan berarti tidak usah mempelajari. Hanya untuk YouTuber pemula, kuasailah yang kita suka dulu. Karena percuma teman-teman, walaupun misalnya editing videonya bagus, fasilitasnya banyak, sementara kita tidak menyukai, nanti kita mengerjakannya kalau kata Kak Asyik sih nggak nyaman. Jadi seperti itu masalah editing video. Kemudian nih teman-teman, untuk urusan thumbnail itu karena nanti urusannya dengan tayangan dan penayangan. Jadi walau bagaimanapun atau kita tidak suka membuat thumbnail video, karena thumbnail video itu ternyata pada waktu kita membuka beranda YouTube yang tampil adalah thumbnail. Nah, di sini Kak Asyik sudah berupaya semaksimal mungkin
bagaimana sih cara membuat thumbnail yang baik, dan Kang Asik sudah pelajari untuk nanti urusan warna, kolaborasi warna antara merah, hijau, biru, dan kuning kita aplikasikan. Sesungguhnya itu kan bahasa komunikasi, dan bukan berarti Kang Asik putus asa, enggak ya, karena memang Kang Asik sedikit mempelajari dalam desain grafis. Tetapi kenyataannya teman-teman, ketika Kang Asik aplikasikan dalam membuat thumbnail, wah ini kata Kang Asik bagus. Judulnya juga sama nih, apa yang ditulis di thumbnail dengan di judul video, Kang Asik rasa ini sama. Tapi ternyata sampai saat ini, sampai detik ini, ya katakanlah kalau Kang Asik mungkin baru 10% ya keberhasilannya ya, tapi tidak apa-apalah. Jadi saran lagi kepada teman-teman, kalau kata Kang Asik, pelajari juga bagaimana membuat thumbnail seperti tadi, editing video. Jadi kalau memang kita misalnya menyukai Adobe Photoshop, ya sudah, jangan banyak pikiran dulu, terus aja pelajari Adobe Photoshop, jadi sampai kita mengerjakannya nyaman. Atau misalnya kita ingin di Canva, kita ini nyamannya di Canva, ya sudah teman-teman. Dan Kang Asik rasakan sampai saat ini, sampai video sudah 177 dan sekarang 178, Kang Asik membuat thumbnail itu adalah pakai Canva ya. Canva pun ada yang menyangka Kang Asik itu pakai Pro ya, padahal Kang Asik enggak. Kang Asik pakai Canva yang gratisan teman-teman. Dan Canva yang gratisan ini terus terang saja kalau kita pelajari, jadi banyak di sana rekayasanya. Misalnya untuk layer-layer atau tumpukan-tumpukan gambar itu sudah ada sebetulnya di Canva gratisan pun. Dan Kang Asik rasa ini adalah sangat lebih dari cukup untuk di YouTuber pemula. Dan bagaimana membuat thumbnail itu sebetulnya bagusnya membuat thumbnail itu benar-benar sangat misterius ya. Karena yang menilai itu ya bukan yang kita yang membuat terutama ya, karena bagus itu berarti kan harus kata orang lain. Nah, bagus kata orang lain itu ketika kita buat sebagus mungkin belum tentu menurut mereka bagus. Karena apa? Disesuaikan dengan apa yang mereka cari. Jadi misalnya yang mereka cari A, tetapi yang gambar kita buat B. Sebagus apapun gambar yang kita buat misalnya B, tetapi yang dicari A, tetap tidak akan diklik seperti itu. Tapi tidak apa-apalah teman-teman, karena suatu saat yang namanya rezeki kita tidak tahu. Hanya ilmu apapun, misalnya kita membuat thumbnail itu belum laku di pasar misalnya ya, tetapi kalau kita sudah menguasai teknik bagaimana cara membuat thumbnail, merekayasa gambar, dan mengaplikasikannya, kita tidak penasaran. Minimal kita sudah mendapatkan pengalaman dan sudah mampu untuk merekayasa thumbnail walaupun ala kadarnya. Kemudian teman-teman, untuk urusan banner. Nah ini banner walaupun memang jarang tampil ya, tapi ketika kita promosi misalnya, teman-teman ingin melihat misalnya bagaimana cara membuat thumbnail, dan di dalam channel saya ada playlist khusus untuk misalnya membuat thumbnail. Nanti kan kita diarahkan ke channel kita, tentu nanti yang terbuka pertama kali adalah bannernya. Jadi ternyata banner di sini juga itu ya mirip-mirip, bagusnya harus memikat kepada penonton kita. Jadi tidak ada bedanya dengan thumbnail. Maka untuk itu, untuk urusan banner ini, ternyata teman-teman antara warna banner dengan thumbnail itu memang harus ada sinergitas, harus ada persamaan, harus ada korelasi. Jadi jangan masing-masing. Kalau misalnya di thumbnail banyak warna biru nih yang kita sukai, atau kita memang sering menggunakan warna background biru sebagai dasar, nah ini ternyata ya di banner juga kalau menurut ilmu desain grafis harus nyambung. Karena yang kita bicarakan adalah misalnya temanya antara di banner dengan di thumbnail itu adalah saling berkorelasi. Jadi ya kalau Kang Asik perhatikan ya lumayan juga ya ketika banner memang kita rekayasa sebaik mungkin dan nyambung dengan thumbnailnya, ini pun adalah mempunyai daya angkat yang lumayan ya untuk dibuat walaupun tidak banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Tentunya yang terakhir Kang Asik sampaikan, apapun ketika kita membuat channel, kemudian ada saja yang membuli dan lain sebagainya, ada juga yang menyepelekan dan lain sebagainya. Kang Asik selalu berpesan dan kita sama-sama pertahankan mental kita bahwa biarlah mereka mau ngomong seperti apa, paling tidak ketika mereka ngomong berarti sudah menonton video kita. Kita positive thinking saja, dan itu adalah akan menjadi sebuah pupuk yang subur untuk kemajuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua. Kang Asik mohon maaf bukan menggurui, katakanlah bahwa Kang Asik ini adalah curhat. Mudah-mudahan keluhannya yang Kang Asik alami juga ada di teman-teman, dan tentunya yang bagusnya menjadi inspirasi. Kang Asik undur diri dan berjumpa di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.